Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Rahmadani Effendi, NIM 19042050. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja sumber daya manusia di sektor publik. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa penilaian kinerja dapat diartikan sebagai suatu penilaian yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, baik karyawan maupun manajer, yang saat ini telah melakukan pekerjaannya. Penilaian yang dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan dalam menilai kerja yang dilakukan dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan, atau yang biasa disebut dengan perbaikan yang berkelanjutan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Beberapa alasan untuk menilai kinerja yaitu yang pertama, penilaian memberi informasi tentang dapat dilakukan promosi dan penetapan gaji karyawan. Yang kedua, penilaian memberikan suatu peluang bagi manajer dan bawahan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kinerja-kinerja karyawan. Berikutnya adalah tahapan dan proses penilaian kerja. Menurut Prawiro Sentono, mengemukakan 3 tahap yang menggambarkan proses penilaian kinerja, yakni yang pertama, pihak manajemen membangun kebijakan tentang frekuensi penilaian kinerja karyawan untuk berbagai tingkatan di dalam organisasi. Yang kedua, menentukan orang yang ditugaskan menjadi penilai kinerja. Yang ketiga, membuat ukuran, kriteria, atau standar penilaian kinerja. Petugas penilai kinerja pegawai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dan petugas internal yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Dengan catatan, kedua petugas tersebut harus dapat bertindak objektif dan mengetahui persis kinerja pegawai yang dinilainya untuk kepentingan memperoleh data tentang kinerja pegawai yang ia nilai tersebut. Ruang lingkup penilaian kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, what, yaitu apa yang dinilai. Yang dinilai adalah seperti kesetiaan, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, potensi yang akan datang, sifat dan hasil kerjanya. Yang kedua, why, kenapa harus ada penilaian. Dinilai karena untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerja dan untuk mengukur prestasi kerja para karyawan. Yang ketiga, where, di mana penilaian dilakukan. Di dalam pekerjaan secara formal, di luar pekerjaan baik secara formal maupun informal. Yang keempat, when, kapan penilaian dilakukan. Penilaian formal dilakukan secara periodik, sedangkan penilaian informal dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima adalah who, siapa yang akan dinilai. Yang dinilai tentunya semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa elemen penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditujukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Berkaitan dengan hal ini, penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilaian dan analisa data hasil pengukuran, serta tindak lanjut atas hasil pengukuran tersebut. Terdapat 5 dasar elemen dalam penilaian kinerja. Yang pertama, performance standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur, dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Yang kedua, kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilakukan melalui berbagai dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum.
Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif dan objektif. Objektif berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang dilakukan secara subjektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Elemen yang keempat yaitu analisa data pengukuran. Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan pekerjaan dan lain sebagainya. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja aktual. Elemen yang terakhir yaitu bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Apapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dimulai, karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan kerja, promosi atau demosi, dan penetapan karyawan. Tentunya di dalam proses penyelenggaraan penilaian kinerja terdapat berbagai macam masalah. Di sini saya akan menjelaskan 6 masalah dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kurangnya objektivitas. Dalam metode rating scale, misalnya, faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit untuk diukur. Penggunaan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan atau job related factor dapat meningkatkan objektivitas. Masalah yang kedua yaitu bias halo error. Bias halo error terjadi bila penilai mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Masalah yang ketiga yaitu terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian terlalu longgar cenderung memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak, sedangkan penilai terlalu ketat terlalu kritis atas kinerja seseorang pekerja. Masalah yang keempat yaitu kecenderungan memberikan nilai tengah. Ini terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya, penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Masalah yang kelima yaitu bias perilaku terbaru. Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada proses penilaian dilakukan. Seharusnya, penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. Masalah yang terakhir yaitu bias pribadi. Melakukan penilaian yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti agama, gender, atau usia, meskipun ada peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat penilaian kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana dan pelaksanaan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana tersebut jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.